Halo, calon CEO. Ya, saya selalu menyebut penonton saya CEO. Semoga kalian semua segera menjadi CEO di tahun ini. Ada satu paradok yang kejam dalam hidup ini. Coba dengarkan baik-baik. Saat kita sedang di atas, saat kita ceria, percaya diri, dan penuh energi, rasanya semua orang ingin dekat. Tawaran datang, pujian mengalir, kesempatan seolah berlomba-lomba menghampiri. Tapi saat kita terpuruk, saat kita sedang jatuh, sedih, dan benar-benar membutuhkan uluran tangan, justru saat itulah telepon jadi lebih sepi, pesan tak terbalas, dan yang paling menyakitkan yaitu kesempatan seolah lenyap di telan bumi. Pernahkah kamu merasakan ini? Lalu kita bertanya, kenapa? Apakah semesta tidak adil? Apakah rezeki itu kejam? Kenapa justru saat aku butuh, semua malah menjauh? Lewat video ini, saya ingin mengajakmu melihat jawabannya dari sudut yang berbeda. Bukan dari sudut mistis, bukan dari sudut karma atau frekuensi alam semesta yang abstrak, tapi dari sudut yang sangat nyata, yaitu psikologi dan realita sosial. Dan jujur, apa yang akan kita bahas mungkin akan sedikit menampar, tapi percayalah, di balik tamparan itu ada kesadaran yang bisa menyelamatkan hidupmu. Kita mulai. Bagian pertama, mengapa insting manusia menghindari energi berat? Mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kamu sendiri tanpa sadar menjaga jarak dari seseorang? Bukan karena kamu membencinya, tapi karena setiap kali bersamanya rasanya berat. Topiknya selalu keluhan, air mukanya selalu cemas, nada suaranya selalu rendah dan lesu. Jika pernah, selamat, kamu normal. Karena secara biologis, manusia memang diprogram untuk menghindari energi negatif. Ini bukan soal mistis, ini naluri bertahan hidup. Nenek moyang kita dulu harus bisa membaca ancaman. Jika ada seseorang di gua yang terus-menerus murung, tidak bersemangat, itu bisa berarti dia sakit. Dan penyakit di zaman purba bisa menular dan membunuh satu suku. Sistem alarm kuno ini masih tersimpan di otak kita. Sekarang kita menyebutnya vibe. Kayaknya dia vibe-nya lagi jelek deh. Dan saat alarm itu berbunyi, orang-orang di sekitar akan melangkah mundur. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka juga sedang menjaga kesehatan mental mereka sendiri. Sekarang bayangkan, jika kamu sedang terpuruk dan pancaranmu berubah seperti itu, apa yang terjadi pada kesempatan? Kita bahas di poin selanjutnya. Bagian kedua, kesempatan itu datang lewat manusia. Ini poin krusial yang sering kita lupakan. Kita sering membayangkan kesempatan itu seperti benda ajaib, yaitu tiba-tiba jatuh dari langit atau tiba-tiba muncul sebagai notifikasi di handphone. Seperti waktu kecil kita percaya rezeki itu seperti hadiah misterius. Padahal realitanya kesempatan hampir selalu datang lewat manusia. Proyek besar yang kamu dapatkan itu datang karena seseorang merekomendasikanmu. Peluang bisnis yang menguntungkan itu bisikan oleh seorang kenalan. Lowongan kerja yang mengubah hidupmu itu kiriman oleh teman lamamu. Bahkan ide-ide brilian pun sering muncul saat kita sedang mengobrol dengan orang lain. Jadi, begini logika sederhananya. Jika kesempatan datang lewat manusia, lalu manusia menjauh darimu, maka secara otomatis kesempatan itu juga ikut menjauh. Ini bukan sihir, ini bukan hukuman dari Tuhan. Ini sebab akibat yang sangat logis.
Saat kamu terpuruk, kamu memasang tembok tanpa sadar. Tembok itu tidak terbuat dari batu bata, tapi dari raut wajah yang kusut, dari suara yang lirih, dari bahasa tubuh yang tertutup, dan dari keenggananmu untuk hadir di tengah orang-orang. Dan tembok itulah yang menyaring semua pengantar rezeki. Bukan rezekinya yang menjauh, tapi kamu yang sedang tidak bisa dijangkau. Bagian ketiga, 3 perubahan spesifik yang menolak rezeki. Sekarang kita masuk lebih dalam. Saat mental seseorang drop, ada 3 perubahan spesifik yang terjadi, dan 3 hal ini secara langsung berfungsi sebagai pengusir peluang. Pertama, wajah dan mikro ekspresi. Pernah dengar istilah resting sad face? Ini bukan istilah ilmiah, tapi fenomena nyata. Ketika jiwa kita lelah, otot-otot wajah kita berubah. Dahi sedikit berkerut, sudut bibir turun, mata kehilangan kilaunya. Dan dalam hitungan milidetik, orang lain menangkap semua itu. Ilmu psikologi menyebutnya thin slicing, kemampuan otak manusia untuk menilai seseorang hanya dalam sepersekian detik. Jadi sebelum kamu bahkan sempat bicara, wajahmu sudah bercerita, saya sedang tidak baik-baik saja. Dan bagi banyak orang yang berniat menawarkan peluang, itu adalah bendera kuning. Kedua, nada suara dan ritme bicara. Coba perhatikan saat kamu bersemangat, suaramu penuh, ada energi, ada naik turun, nadanya teratur, yang menarik perhatian orang. Orang senang mendengarkanmu. Sekarang bandingkan saat kamu terpuruk, suaramu monoton, pelan, atau malah terlalu cepat dan gugup. Ini bukan salahmu, ini refleks biologis dari sistem saraf yang sedang kelelahan. Tapi orang lain tidak tahu itu. Yang mereka tangkap hanyalah orang ini seperti tidak antusias. Mungkin dia tidak tertarik. Lebih baik aku tawarkan ke orang lain saja. Yang ketiga, postur dan bahasa tubuh. Saat terpuruk, tubuh kita secara naluriah ingin membuat diri sekecil mungkin. Bahu membungkuk, tangan menyilang, tatapan menghindar. Dari sudut pandang evolusi, ini adalah sinyal. Saya lemah, tolong jangan serang saya. Tapi di dunia modern, sinyal yang sama malah berbunyi seperti ini. Saya tidak percaya diri dan peluang pekerjaan proyek besar selalu mencari tuan rumah yang terlihat sanggup mengembannya, bukan yang terlihat ingin sembunyi. Bagian keempat, lingkaran setan sunyi yang menyiksa. Disinilah letak penderitaan yang sesungguhnya. Saat kita terpuruk, kita berubah. Dan perubahan itu mendorong orang menjauh. Lalu saat orang menjauh, kita merasa semakin sendirian. Dan rasa sendirian itu memperparah keterpurukan. Ini namanya lingkaran setan isolasi sosial. Dan parahnya, semakin lama kita di dalam lingkaran ini, semakin kita tidak sadar bahwa kitalah yang sedang menolak bantuan, bukan bantuan yang tidak datang. Kita jadi lebih pasif. Kita mungkin menunggu seseorang datang menyelamatkan, padahal raut muka dan sikap kita seperti sedang mengatakan, tolong tinggalkan aku sendiri. Kita jadi kurang percaya diri ketika ada kesempatan kecil datang. Kita langsung berpikir bahwa aku pasti tidak bisa, lalu menolaknya mentah-mentah. Atau lebih parah, kita malah tidak menyadari bahwa itu adalah kesempatan karena otak kita sudah terprogram untuk melihat hanya masalah. Kita jadi takut mengambil peluang karena takut gagal lagi, takut ditolak lagi, takut sakit lagi. Tapi
dengan tidak mengambil peluang, kita sedang memastikan bahwa keadaan tidak akan pernah berubah. Dan begitulah lingkaran itu terus berputar. Bukan rezeki yang kejam, tapi kita yang tanpa sadar menjadi musuh bagi diri sendiri. Bagian kelima, ironi terbesar yang kamu butuhkan justru kamu tolak. Sekarang mari kita hadapi ironi paling pahit dari semua ini. Saat terpuruk, apa yang sebenarnya paling kita butuhkan? Kita butuh ditemani, kita butuh dikuatkan, kita butuh dipercaya kepercayaan lagi. Kita butuh satu kesempatan kecil untuk membutuhkan bahwa kita masih berharga. Semua itu datang dari manusia, tapi di saat yang sama kondisi mental yang terpuruk membuat kita mengirimkan sinyal yang mendorong manusia-manusia lain itu justru pergi. Jadi kita membutuhkan A, tapi perilaku kita justru menolak A. Ini seperti seseorang yang kehausan di tengah gurun, lalu menolak air karena merasa tidak pantas meminumnya. Ironis, memang menyedihkan, tapi sangat manusiawi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pura-pura bahagia? Apakah kita harus munafik dengan tersenyum saat hati hancur? Tentu tidak. Bukan itu yang saya maksud, bukan itu yang saya sarankan. Karena berpura-pura juga membutuhkan energi, dan energi itu sedang tidak kamu miliki. Yang saya sarankan adalah sesuatu yang lebih jujur, lebih kecil, dan lebih nyata. Kita bahas di bagian akhir. Bagian keenam, jalan keluar mulai dari yang paling kecil. Saya tidak akan menutup video ini dengan kesuraman. Saya ingin memberimu jalan, dan jalan itu luar biasa sederhana. Jangan berpikir untuk bangkit total, itu terlalu jauh dan terlalu berat. Mari kita mulai dari mikro aksi yang bisa kamu lakukan besok pagi. Yang pertama, rapikan satu hal dari penampilanmu. Saat terpuruk, seringkali kita abai pada hal-hal besar. Rambut tidak tersisir, baju asal-asalan. Ini membuat pancaran kita semakin redup dan orang semakin menjauh. Besok pagi, mandilah dengan sadar. Kenakan baju yang bersih, sisir rambutmu, bukan untuk orang lain, tapi untuk mengirim sinyal ke otakmu sendiri bahwa aku masih peduli pada diriku. Yang kedua, tunjukkan wajahmu pada satu orang. Tidak perlu ke pesta, tidak perlu ke acara besar, cukup satu orang. Mungkin teman lama yang kamu percaya, mungkin barista di kafe langgananmu, mungkin satpam di depan kompleks. Tatap matanya, tersenyumlah, sekecil apapun, katakan terima kasih atau semoga harimu baik. Ini bukan basa-basi, ini latihan, melatih otot-otot sosialmu yang sudah lama tidak dipakai. Dan yang lebih penting, ini membuka kembali saluran kecil antara kamu dan dunia. Yang ketiga, katakan iya pada satu hal kecil. Mungkin ada yang mengajakmu ngopi, mungkin ada yang menawarkanmu proyek receh, mungkin ada yang memintamu membantu hal sepele. Pokoknya katakan iya. Jangan dulu memikirkan apakah itu akan mengubah hidupmu. Tujuan kita sekarang bukan mengubah hidup, tapi membuka satu pintu. Karena dari satu pintu kecil yang terbuka, bisa jadi pintu-pintu lain akan ikut terbuka dengan sendirinya. Teman-teman, jika saat ini kamu sedang terpuruk, aku ingin kamu mendengar ini baik-baik. Kamu tidak dikutuk, rezekimu tidak diambil oleh siapapun. Semesta tidak sedang menghukummu. Kamu hanya sedang berada di fase di mana sinyal yang kamu pancarkan tidak selaras dengan apa yang kamu butuhkan. Dan kabar baiknya, sinyal itu bisa diperbaiki kok. Perlahan, sedikit demi sedikit.
Kesempatan itu masih ada. Ia tidak pergi kemana-mana. Ia hanya menunggu sampai kamu siap menyambutnya lagi. Menunggu sampai raut wajahmu berkata, "Aku siap menerima." Bukan tinggalkan aku sendiri. Jadi mulailah dengan satu langkah kecil besok pagi. Rapikan dirimu, temui satu orang, katakan iya pada satu hal. Dan lihat bagaimana. Perlahan tapi pasti, kesempatan akan mulai datang lagi. Bukan karena sihir, bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu sudah berhenti menolaknya. Jika video ini menyentuhmu, bagikan, karena bisa jadi ada seseorang di luar sana yang sedang duduk sendirian di kamarnya. Mereka ditinggalkan dan tidak tahu bahwa ternyata kuncinya ada pada dirinya sendiri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bangkitlah, pelan-pelan saja, tapi tetap bangkit. Wassalam.